Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya boleh kembali berjumpa dengan saudara di dalam mendengar renungan harian Kristen 25 November 2022. Saudara-saudaraku, kiranya kasih karunia Tuhan menyertai limpah di dalam hidup kita, sehingga kita boleh lebih dalam lagi bersekutu dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, saudara-saudaraku, mari kita persiapkan hati kita lebih lagi. Kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Ya Bapa, kami sungguh percaya akan kasih-Mu yang melimpah di dalam kami, yang menyanggupkan kami untuk kami boleh mengerjakan bagian kami dengan sungguh-sungguh. Kami bersyukur kepadamu Bapa, oleh karena kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami terus semakin belajar akan kebenaran firman-Mu, semakin introspeksi, evaluasi hidup kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang benar, yang selaras dengan firman Tuhan. Ini kami Bapa, kami persiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau menuntun kami, Engkau membawa kami untuk kami boleh semakin kami boleh mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih-Mu melimpah di dalam kami. Kami persiapkan hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara-saudaraku, mari kita lebih lagi untuk kita boleh mendengar renungan firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Kasih Mula-Mula. Firman Tuhan kita pada hari ini tertulis di dalam Kidung Agung 7 ayat 1 sampai dengan 13. Nah, saudara-saudaraku, mari saya ajak kita untuk dapat membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Kidung Agung 7. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu, putri yang berwatak luhur. Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan, karya tangan seniman. Pusarmu seperti cawan yang bulat, yang tak kekurangan anggur campur. Perut timbunan gandum berpagar bunga-bunga bakung, seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang. Lehermu bagaikan menara gading, bagaikan telaga di Hesibon, dekat pintu gerbang Batrabin. Hidungmu seperti menara di gunung Libanon, yang menghadap ke kota Damsik. Kepalamu seperti bukit Karmel, rambut kepalamu merah lembayung. Seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya. Kenikmatan cinta, betapa cantik, betapa jelita engkau yang tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma, dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya, melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Mari kekasihku, kita pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacar. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur, dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Semerbak buah dudaim. Dekat pintu kita ada berbagai buah-buah yang lezat, yang telah lama dan yang baru saja dipetik. Itu telah kusimpan bagimu, kekasihku. Amin.
Saudara-saudaraku, Kitab Agung adalah lagu cinta yang menggambarkan kekaguman umat kepada suatu kecantikan, yaitu segala hal yang baik yang telah Allah lakukan kepada Bani Israel. Kitab ini juga menjadi alegori akan kasih Allah kepada umatnya. Walau dalam keadaan apapun, Allah selalu menempatkan umatnya seperti suasana seorang yang jatuh cinta yang pertama kalinya ataupun first love kepada kekasihnya. Demikian juga Tuhan meminta umatnya memiliki semangat first love yang sama, hubungan timbal balik, perasaan yang saling mengasihi. Ketika kasih sudah mulai hambar, hubungan pun menjadi terdampak. Allah mau kita memiliki perasaan seperti seorang yang sedang memiliki first love. Seperti jemaat Efesus yang menjadi contoh akan teguran Tuhan karena mereka meninggalkan suasana jatuh cinta. Jemaat Efesus adalah jemaat yang baik. Mereka mencintai firman dan berusaha hidup kudus. Namun di dalam semangatnya, dalam pelayanan, mereka lupa akan suasana jatuh cinta kasih yang semula. Dan Tuhan Yesus menegur mereka. Pada musim gugur ini yang kaya akan buah, mari kita boleh melihat, memeriksa setiap hati kita. Apakah kita masih memiliki buah-buah baru? Kita ingin merasakan hidup baru, sukacita baru, rasa syukur baru. Dan kita berharap untuk membuat resolusi-resolusi baru dan melaksanakannya lewat pekerjaan-pekerjaan baru. Hati kita akan diliputi dengan doa-doa dan jiwa kita berjanji akan usaha-usaha yang baru. Saudara-saudaraku, akan tetapi kita masih memiliki buah-buah lama. Ada cinta pertama kita, yaitu buah pilihan, dan Yesus berkenan akannya. Terdapat iman pertama kita, iman sederhana, yang olehnya kita tidak memiliki apa-apa, menjadi pemilik dari segalanya. Dan saudaraku, di dalam sukacita yang pertama ini kita mengenal Tuhan. Marilah kita terus membangkitkannya. Kita memiliki kenangan lama akan janji-janji dan betapa Allah telah setia kepada kita. Di dalam sakit, betapa lembutnya Ia mempersiapkan hidup kita. Di dalam air yang tenang, dalam, betapa tenangnya Ia mengangkat kita ke permukaan. Dan di dalam perapian yang menyala-nyala, betapa anggunnya Tuhan menyelamatkan kita. Saudaraku, sungguh buah-buah yang lama, banyak buah yang kita miliki, karena kemurahan Tuhan telah berjumlah dan semakin banyak dalam hidup kita. Dosa-dosa lama kita yang sudah kita akui, tetapi setelahnya kita sudah memiliki pertobatan, dan kita boleh menangis selama perjalanan menuju salib dan memahami akan setiap pengorbanan Kristus. Saudaraku, mari pagi ini saya mengajak kita, buah-buah yang sudah kita miliki yang lama, biarlah kita semakin nyatakan dan simpan bagi Tuhan kita. Sesungguhnya buah-buah itu merupakan pelayanan yang terbaik, yang pantas untuk kita nyatakan di dalam Yesus, karena tujuan satu-satunya kita adalah kemuliaan Tuhan. Tanpa campur apapun, segala tujuan dan usaha kita adalah sia-sia. Nah, saudara-saudaraku, biarlah semakin banyak buah yang kita hasilkan dan kita tunjukkan kepada Tuhan kita, dan kita tunjukkan di hadapan manusia. Apa yang menjadi alasan kita bangun hari ini, yaitu bekerja, beraktivitas, beristirahat, menulis, menyanyi, mengembangkan diri, menonton video, bersekolah, menikah, memiliki anak, melayani, bersosial media, mengupload foto, dan banyak hal yang kita buat lainnya. Yang terpenting, marilah kita memikirkan untuk apa kita memainkan handphone dan kita melihat layar handphone kita. Saudaraku, bahkan saya juga boleh berpikir dan saya boleh semakin sadari untuk apa saya membaca, untuk apa saya menulis,
Untuk apa saya berdoa? Untuk apa saya membaca Alkitab? Untuk apa saya bekerja? Untuk apa saya beraktivitas? Semuanya. Biarlah semuanya saya boleh kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, biarlah melalui renungan firman Tuhan hari ini, kita melihat bahwa kebenaran yang sejati membawa kita kepada Allah dan kebenarannya di dalam Yesus Kristus. Dan pada akhirnya semua tujuan hidup kita yang kita kerjakan mengarah kepada Sang Kekasih jiwa kita, yaitu Yesus Kristus. Dialah tujuan dari tubuh yang berdaging ini. Dan Tuhanlah yang harus menerima semua yang baik dan indah dari hidup kita. Dan Tuhanlah yang seharusnya menjadi pengendali hidup kita, sebab kita adalah milik Kristus. Saudara-saudaraku, kita boleh kehilangan kasih yang semula. Perasaan tingkah laku kepada seseorang yang kita kasih akan menjadi hambar. Sama seperti perasaan seorang suami ataupun istri yang sudah kehilangan kasihnya kepada pasangannya, sehingga rumah tangganya pun menjadi hambar. Menurut perasaan hati nurani ataupun perasaan emosi, berlalunya dapat menyebabkan kasih menjadi pudar. Kehilangan kasih semula juga terjadi karena perasaan bosan. Bisa terjadi karena sikap sombong, ego, merasa tidak butuh, ataupun merasa mampu berdiri sendiri, mampu berjalan sendiri, bekerja sendiri, ataupun menghasilkan sendiri. Saudara-saudaraku, jika kita menjadi kurang bersemangat akan sesuatu di dalam diri kita, berarti ada yang tidak beres di dalam hidup kita, yaitu kita telah kehilangan kasih mula-mula. Walaupun mungkin kita masih sibuk di dalam pelayanan, tetapi hati kita dingin terhadap Tuhan. Dan jikalau kita kurang iman, jikalau kita kurang berbuah, dari situ kita sudah kehilangan kasih semula. Sebab itu, saudara-saudaraku, biarlah kita senantiasa menerima kepenuhan Roh Kudus dan memohon kasih Allah memenuhi hati kita, agar kita senantiasa mendapat dorongan, kekuatan, sehingga tidak putus-putusnya untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi saudara-saudara kita. Nah, saudaraku, kita mungkin hanya melihat dan mendengar ataupun menilai anak-anak Tuhan, bahkan yang berprofesi sebagai hamba Tuhan, telah jatuh di dalam banyak kasus ataupun skandal. Mungkin kita merasa tidak mempunyai dosa yang besar di dalam hidup ini, tetapi jika kita kehilangan kasih mula-mula, kita sudah jatuh. Saudara-saudaraku, apakah kita masih memiliki kasih yang semula dengan Tuhan Yesus dan terus memelihara kasih itu dan mengimplikasikannya kepada orang-orang di sekitar kita? Mari saudaraku, kita ungkapkan kasih yang semula, kasih yang selalu menggebu-gebu bagai suasana jatuh cinta, dan memandang setiap jiwa sesama kita adalah suatu aset yang penting bagi kerajaan surga yang harus dijaga dan diselamatkan. Kasih itu agape, bersifat kekal, dan inilah modal kita menuju rumah Allah yang kekal. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini, saudara-saudaraku. Mari kita satukan hati dan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar. Kami percaya Roh Kudus yang menuntun kami, Roh Kudus yang memimpin kami, sehingga kami boleh kembali kepada kasih kami yang semula. Kami semangat, kami bergairah, kami bergelora dalam cinta kepada Tuhan, sehingga kami tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, hidup kami di dalam tangan Tuhan, penuhkan kami terus, dan biarlah sukacita daripada Tuhan melimpah dalam kami. Teguhkan hati kami di dalam mengiringi Engkau, sehingga kami tidak terjatuh, ya Bapa. Sehingga kami boleh menjalankan firman. Terima kasih Bapa, ini hidup kami persembahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Kesehatan yang terbaik, usaha, pekerjaan yang terbaik, keluarga yang terbaik Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas.
God bless you. Haleluya.